Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Acara kita akan mulai dengan kondisi pelaksanaan penangkap. Sekali lagi berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan Asmaul Husna. Pembacaan acara ketiga, laporan kegiatan rapat pengembangan wirausaha bebas riba. Kita membaca Asmaul Husna dan dimudahkan dalam segala macam urusan. Amin. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Lalu Muhammad Tazwaini Yasani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Umkm Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ayahanda Dr. Syahira Saswadi MM. Yang saya hormati Bapak dari Bapeda Nusa Tenggara Barat yang mewakili. Yang ingin kami laporkan, kegiatan ini disebut dengan kegiatan rapat pengembangan wirausaha tanpa riba bagi anggota atau calon anggota KSBPS atau USBPS koperasi. Dan ini adalah kali 3 kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya dilakukan di Lombok Timur di Koperasi Nurhayu, Nurhayu Ambara namanya. Yang kedua di Koperasi Koptan, Koperasi Tani Syariah, itu Bina Usaha di Desa Pendem, Janatria, Lombok Tengah. Dan
Yang terakhir itu sebagai ujung bomnya itu ada di Baitul Talqin. Di Talqin mudah-mudahan sesuatu niat yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya. Karena kami yakin dalam surat Al-A'raf tidak diberkahi sebuah penduduk kaum di sebuah desa, katakan desa Ombe, Lombok Barat, misalkan, jikalau penduduknya tidak beriman. Andai kata dia beriman, maka keberkahan itu akan turun dari langit dan bumi. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan dengan wasilah kegiatan kita siang hari ini, keberkahan itu turun di tengah-tengah keluarga kita. Paling tidak kita sudah tahu mana riba, mana tidak riba, mana halal, mana tidak halal. Bagaimana kita tahu bagaimana cara bermuamalah sesuai dengan syariat Islam. Dan perlu diketahui bahwa kegiatan pada siang hari ini murni dari dukungan dari Kepala Dinas atau atas nama Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Barat yang diambil dari DPA. Tujuannya adalah satu, ya. Pertama, untuk pengembangan wirausaha yang bebas riba. Ya, pengembangan kawasan bebas riba. Kami sangat berharap secara pribadi selaku atas nama dari masyarakat, mudah-mudahan karena berhubung Bapeda juga hadir, Bapeda Nusa Tenggara Barat hadir di sini, mudah-mudahan di tahun yang akan datang atau 2018 mudah-mudahan kawasan-kawasan yang menuju bebas riba itu bisa dikembangkan lebih luas lagi. Karena kita tahu pimpinan kita ini adalah seorang ulama, ya, Pak Tuan Guru Baja. Dan kita tahu bahwa Pak Tuan Guru Baja, Pak Gubernur sudah mencanangkan 500 koperasi syariah. Jangan sampai hanya label syariah, tapi muamalahnya masih dalam kondisi jauh dari syariah. Dengan cara apa? Paling tidak kita sudah memulai ikhtiar untuk membentuk kawasan bebas riba. Karena tujuan kita bukan karena melihat gubernurnya ini, tapi paling tidak ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nanti. Bagaimana kepemimpinan kita dalam memajukan umat dalam hal muamalah, ya, kira-kira begitu. Terus yang kedua adalah yaitu bagaimana tujuan kita ini adalah untuk memberantas, paling tidak meminimalisir namanya, maaf Pak Anis, tidak oknum misalnya mengatasnamakan lembaga keuangan tapi sejatinya tidak mengutamakan nilai-nilai perkoperasian, nilai prinsip-prinsip keanggotaan. Karena sesungguhnya Bapak-Bapak Ibu yang saya hormati bahwa prinsip koperasi adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Mudah-mudahan kita hadir pada bagian dari kita menyambut silaturahmi untuk mengetahui perkembangan dan mengetahui pendidikan koperasi yang sejatinya. Ya Bu, ya Bu ya. Nah, oleh sebab itu nilai-nilai nilai saling tanggung jawab, keamanan, saling membantu harus tetap karena itu bagian dari pendidikan koperasi. Yang selanjutnya kriteria untuk yang mendapatkan nanti, karena mudah-mudahan ada tindak lanjutnya kegiatan hari ini, Bapak Ibu yang hormati di dinas untuk informasi. Nanti ada wirausaha, insya Allah akan kita bina, yang mana dia sudah kita nyatakan. Dan alhamdulillah Pak Kadis, kita sudah buat pernyataan. Jadi tidak boleh ada anggota kita, seperti tadi Pak Perkosa, yang mendapatkan pembiayaan dan apapun selama dia sudah dinyatakan nol, bebas dari namanya rentenir. Dan dia semua pernyataan bahwa dengan ini, dengan saya sudah menyatakan bebas dari namanya riba, bunga atau rentenir. Itu cara salah satu untuk memastikan bahwa dia sudah keluar dari namanya riba tersebut. Dan inilah salah satunya anggota dari Talqin Pak Kadis yang kalau kita di Lombok Barat ini sebanyak 824 kelompok. Totalnya itu ada sekitar 1.400 anggota. Itu murni dalam tercatat sebagai anggota koperasi syariah, by name, by address. Nah, dan alhamdulillah sudah semua ada simpanan-simpanan seperti aturan-aturan dalam koperasi. Tapi yang perlu kita kembangkan, mohon maaf Kadis, adalah pengembangan usaha. Karena pengembangan usaha jangan sampai nanti hanya berputar pada sifatnya konsumtif saja. Tapi yang diperlukan adalah bagaimana pengembangan usaha tidak lain adalah untuk menciptakan kesejahteraan anggota tersebut. Salah satunya itu dengan nilai-nilai syariah yang kita miliki. Mungkin nanti kami sangat berharap arahan dari Bapak Kepala Dinas bagaimana untuk kedepannya tentang kawasan bebas riba ini. Karena kita sudah memulai niat, mudah-mudahan Allah meridhoi dan melancarkan ikhtiar ini. Itu aja mungkin singkat. Sino Ilman SE, kami persilakan.
Perlu saya tanyakan sebelum memberikan ucapan selamat datang yang lebih kepada bapak-bapak kita di depan ini, ada sama si Buta, kira-kira ibu saja itu. Bersama Pak Iba. Kebetulan di tahun ini kami ada program khususnya dalam Sifat 3. Kita mengagendakan masyarakat yang tidak mampu. Saya tidak katakan miskin ya, karena sejatinya tidak ada masyarakat yang miskin. Mau cari di mana saja yang kurang, tidak ada kata miskin. Yang ada adalah kaya dan cukup. Terkadang karena kita merasa tidak cukup, itu yang membuat kita menjadi orang yang miskin. Nah seperti itu Pak Kadis. Jadi besok kita ada rencana masyarakat boleh meminjam. Ada kita punya koperasi jenis lembaga keuangan itu, kita tanpa bunga. Kita akan berikan tanpa bunga untuk simpan pinjam khususnya bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan, baik dalam bidang usaha, pertanian maupun ekonomi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam bidang ekonomi produktif, kita ada UKM produktif di situ dengan Wasada. Jadi di Wasada ini kita akan berikan kemudahan untuk masyarakat untuk berbelanja, harga sesuai dengan harga pasar dan bisa berhutang. Itu tentunya dengan pengecualian bagi yang membutuhkan. Dan hutang itu tentunya tidak kita bebani dengan harga lebih. Misalkan ibu-ibu beli beras di tahun ini, di bulan ini misalkan di akhir bulan ibu satu bayar beli 100.000, bayar pun nanti 100.000. Akan tapi mari kita sama-sama komitmen pembayarannya secara mantap sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Intinya bagaimana upaya yang selalu baru untuk menghindari yang namanya riba. Karena bagaimanapun juga riba ini sangat dibenci sama Allah Subhanahu Wa Taala. Riba sangat tidak disukai. Terlebih lagi riba ini menghancurkan 3 pilar ekonomi. Ya, apa itu 3 pilar ekonomi, Ibu? 3 pilar ekonomi itu adalah produksi, pasar, dan modal. Soalnya kita kurangi, bukan berarti kita stop produksi dulunya, tapi berusaha kita kurangi. Kalaupun kita harus pinjam, ada lembaga-lembaga seperti koperasi yang kita dalam berusaha maupun dalam melakukan rutinitas ekonomi sehari-hari. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, sama-sama kita berkomitmen, dan desa juga akan tetap mengupayakan bagaimana ibu-ibu supaya terhindar untuk tidak tanda tangan di desa terkait dengan pengajuan persyaratan kredit di DB. Apa sudah ibu pokok urusan bank kami tanda tangan pindah di ibu ya. Oke, insyaallah. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Haris. Yang saya hormati, alhamdulillah sempat hadir rekan kami pengurus koperasi tani syariah bina usaha ya, bebas riba juga dari Lombok Tengah ya. Alhamdulillah hadir bersama kita semua manusianya, semua kita bersama ingin daerah kita ini buat supaya Islami ya, bebas dari Islami yang terus di depan, dan kita harapkan terus bersama-sama. Jika mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pengurus operasi kita di sini supaya 500 sampai 2018 ini bisa kita capai ya, insya Allah mudah-mudahan. Kemudian ini kita hadir pengurus dan ahli ekonomi Islam, narasumber kita juga ada ya. Kemudian yang paling aktif membantu kita yang dari Papua provinsi. Kemudian terus bersama kita ini untuk mengembangkan koperasi Islami, terus bareng-bareng bersama Bapak. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur, oleh kita semua di daerah kita tercinta Nusa Tenggara Barat ini, khusus di Kabupaten Lombok Barat, ya, akan mampu kita kerahkan sekuat tenaga kita untuk mengembangkan koperasi syariah ini. Ya, ekonomi kita gerakkan dengan gerakan Islami. Kalau sudah ekonomi, kita ikuti yang lain-lain. Ya, kita ikuti dengan yang lain-lain, kegiatan kita dengan yang Islami. Ya. Dan nanti kita yang lain-lain juga maksudnya, karena di antara kita ada yang hidup-hidup di jalan, ada yang semua. Ya, Islami, kita buat Islami semua. Ya. Kemudian yang hadir
di sini dari kecamatan nggak ada ya? Seluruh anggota yang berbahagia. Pertama-tama kirim sama-sama memanjatkan puji syukur ya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pecahan desa umum kan? Rumah ya, pecahan rumah. Ya. Kemudian mari kita mengirim selawat dan salam kita sampaikan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad buat kewajiban diraih konvensional Islam. Segala aktivitas ekonomi kita dilakukan nikah dengan bunga. Secara agama kan tidak boleh bunga itu kan. Bangsa melalui sekolah-sekolah. Nah, samalah dengan ini nanti karena kita sudah beragama Muslim, daerah peluru yang mungkin Nusa Tenggara Barat mayoritasnya kan Muslim, maka seharusnya mulai. Nah, ini lima pendek mana? Ya, lima pendek sama sekali. Mari kita mulai. Maaf betul yang menginginkan mulai hajatan dan penganak kami. Terus insya Allah akan begini mungkin Umar dia Umar serta ini ingat lagi insya Allah dia secara dia langsung tak boleh di luar bersih dan akan terus insya Allah semua akan kita cepat proses bahwa ekonomi itu adalah proses standar. Kemudian sebenarnya yang akan kondisi kita fit saya minta tolong dengan sana dan kita bisa supaya kegiatan seperti Islam kita harus anak berkomunikasi dengan orang santai. Insya Allah makin bank NDB yang konvensional semuanya akan dirubah ke syariah orang Islam semuanya. Tinggal bertahap dari ini yang sudah syariah sudah jalan, konvensional itu sudah sedang jalan dan akan ditarik semua ke syariah. Sehingga betul-betul nuansa kehidupan kita adalah syar'i Islami. Jadi kita Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, supaya kita harus yakin, jangan tidak yakin bahwa dengan pola Islam ini akan membawa manfaat yang sangat luar biasa buat kehidupan kita. Baik dalam pola hubungan kemaslahatan, hubungan satu dengan yang lain itu akan sangat berubah karena memang ini sudah Islami ya, nggak ada lagi minjam dipaksa, tapi kita minjam memang karena itu dan pola pinjamnya sistem Islam. Jadi sekali lagi saya mohon maaf dan sosialisasi ya, pengembangan atau rapat pengembangan wirausaha tanpa riba khususnya dari anggota koperasi ya KSPPS di Unggul Baru dan keseluruhan wilayah Kabupaten Lombok Barat ya, kita akan secara resmi dibuka dan kita sama-sama memulainya sekali lagi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kurang lebih sekali lagi mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai saksi kita bersama, ya. Mudah-mudahan pengembangan ekonomi melalui koperasi syariah Islam di Desa Ulubaru ini untuk kita semua di Nusa Tenggara Barat, khususnya dan beberapa di Nusantara Indonesia ini bisa segera dikembangkan. Kemudian saksi di tempat ini pada waktu ini adalah saksi terhadap Allah SWT dan mudah Islam dan selamat ibadah kita. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwakili oleh Abdul Syakur SCI. Kemudian KPS Marhayu Anggaran Lombok Timur diwakili oleh penandatanganan Ondo Baru. Kita kan memang sudah ada itu memang untuk 2013 sampai 2018 itu sekitar 2009. Bahkan itu sudah bisa tercapai itu kita. Sudah alhamdulillah sudah tercapai target rencana itu. Kan kita gini, di hasil sensus ekonomi itu sekarang kan sudah 545.000 sekian UMKM dengan berbagai sektornya yang ada. Tapi itu kan sensus itu kan potret, memotret bagaimana sih kondisi UMKM kita sekarang ini. Nah, itu hasilnya di sensus. Sehingga di Nusa Tenggara Barat jumlah UMKM kita sekarang sudah 548.000 UMKM dengan sektornya masing-masing. Dan untuk Nusa Tenggara Barat untuk 2013 sampai 2015 5 tahun masa periode kedua Pak Gubernur ini kan sekitar 2.400 sekian. Ini Pak tadi kan dari data Bapak dari Sumatera Utara juga dengan data Bapak masuk ke kita juga. Target ini tidak dikencangkan pertumbuhan ekonominya dan program tadi juga tidak dilakukan secara maksimal. Maka nanti akan lagi pertumbuhan ekonomi orang miskin akan tumbuh kencang. Itu yang harus ada nggak apa namanya solusi atau apa yang dilakukan oleh koperasi tahun ini atau tahun depan? Nah, satu, kalau kita dari koperasi ini pun kemarin dari bank yang kita ingin melihat gimana dana realisasi dana kredit usahanya itu, gimana realisasinya sekarang. Baguskah itu realisasinya? Itu salah satu ukuran. Yang kedua, kalau dia tidak tercapai target skor itu kenapa? Itu jadi satu, sekarang kita kalau mampu dianalisis oleh Bapeda, oleh teman-teman pelaku ekonomi, pertumbuhan UMKM dari hasil sensus ekonomi 96 ke 2006, itu 10 tahun, itu tumbuhnya besar sekali. Ya. Kemarin ada SK 2016 juga. Nah, dari 2006 ke 2016 itu bahkan 50% tumbuhnya dibanding 96 ke 2006. Lebih kecil pertumbuhan UMKM.
10 tahun 2006 ke 2016. Ini apa data? Kan gitu istilahnya. Ini ke pertumbuhan jumlah usaha kan. Tapi sekarang kita dari koperasi dan UMKM tetap bergerak sesuai dengan sudah direncanakan di visi misi di Renstra di RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu sejumlah ini. Dan kita alhamdulillah sampai 2018 tercapai bahkan lebih dari 100%. Apa yang kan ini kemarin sempat juga kan anggota koperasi itu harus berasal dari UMKM, kan bagaimana teman-teman koperasi itu tuh mengawal itu seperti apa di koperasi itu? Ini kita satu sekarang seperti yang Pak Menteri kemarin. Okay. Dia sekarang Menteri ini ingin bukan menambah jumlah koperasi sebanyak-banyaknya sebenarnya, tapi kualitas koperasi yang mau diubah. Karena pada masa lalu ada salah kesan orang buat koperasi itu gerakan koperasi seolah karena adanya bantuan, sehingga begitu dapat bantuan ada 2 tahun setahun ya itu selesai. Itulah sekarang Menteri kemarin kalau sudah kita bina tidak mampu, tolong gerakan koperasi itu kirim ke kami ke kementerian, saya evaluasi untuk kita bubar. Nah ini sekarang. Jadi kualitas. Itu sebabnya sekarang mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Pak Gubernur kita, ekonomi syariah ini, dia betul-betul mengakar dari masyarakat. Karena koperasi ini kan gerakan dari anggota untuk anggota oleh anggota. Tapi kalau yang dibuat karena sesuatu lain hal tidak mengakar, pasti akan bubar. Pasti. Nah ini mudah-mudahan seperti ini ternyata. Ini akan bubar susah. Karena memang dari mereka oleh mereka. Nah ini yang kita. Lagi mudah-mudahan dengan target ini kan baru 225 supaya sampai kondisi sekarang syariah kita. Nah ini pun badan hukumnya juga ada yang belum selesai. Ini yang harus kita bantu teman-teman gerakan koperasi syariah ini ke pusat supaya badan hukum ini segera keluar. Sehingga teman-teman nanti di bidang pembinaan KSP ini kita selesaikan. Sehingga sisa yang lagi lebih dari separuhnya ini yang mudah-mudahan nanti gerakan di pondok-pondok pesantren ini supaya kita gerakkan dari koperasi syariahnya. Tapi yakinlah insya Allah ya cuma masalah angka kemiskinan naik tadi itu ini kan sudah fungsi semua lembaga. Yang jelas kita dari koperasi dinas akan bergerak dengan yang sudah direncanakan. Bahkan nanti terima kasih. supaya kita bersuara apa yang sudah tadi kan barusan latih buka latihan UMKM ini sebetulnya ini dapat puluhan kata tadi kerjasama dengan Astra ya tapi nanti apa yang sudah kita latih tapi dampaknya situasi di lapangan dengan munculnya Indomaret banyak yang terganggu. Dan teman-teman adalah wartawan juga menyuarakan hal ini. Kan? Dan Pak Gubernur kan selalu menghimbau pada Bupati Wali Kota, tolong untuk Indomaret apa bukan ini bukan dihentikan tapi diaturlah, dibatasi. Dan di Lombok Utara, Dumpu, Bima, alhamdulillah. Itu hal-hal yang perlu kita pertahankan. Saya bukan misalkan menekan tapi diaturlah mbok satu kecamatan mungkin. Pelunggu siapa namanya? Lalu Muhammad Kazwaini. Yang dikenal. Iya. Dicek. Tes. Ada suara. Tes. Tuh lebih atas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Muhammad Kazuaini. Alhamdulillah pada saat ini sedang mengabdi dan berkhidmat di Lembaga Keuangan Syariah yang dinamakan dengan Baitul Tamkin Nusa Tenggara Barat sebagai ketua. Ini alhamdulillah amanat yang sedang saya jalankan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat dan jajarannya yaitu Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat Ayahanda Bapak Haji Rosyadi dan Bapeda dan jajarannya sampai dengan SKPD yang telah banyak terlibat dalam pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah yaitu pemberdayaan masyarakat untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang tidak mampu. Alhamdulillah kiprah Baitul Tamkin Nusa Tenggara Barat 7 tahun ini adalah sebagai untuk mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, yaitu dalam peningkatan ekonomi keluarga bagi masyarakat miskin, yang mana dengan metode yaitu model kelompok atau dengan komunitas, itu yang dilakukan oleh Baitul Tamkin, di mana Baitul Tamkin Nusa Tenggara Barat ini sudah memiliki binaan sebanyak kurang lebih 6.500 kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini masih kita diberikan kenikmatan, inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku pimpinan daerah, pada Bapak Sekda, Bapeda dan SKPD yang terkait dalam hal pengembangan dan sekaligus pengentasan kemiskinan di daerah Nusa Tenggara Barat ini. Kami dari Baitul Tamkin Nusa Tenggara Barat atas nama Lalu Muhammad Kazuaini selaku ketua sekali lagi mengucapkan terima kasih karena kami dalam hal ini berkhidmat mengabdi, mudah-mudahan bagian di pengabdian yaitu untuk pemberdayaan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk pengentasan namanya kemiskinan. Di Baitul Tamkin ini alhamdulillah kami sudah berjalan sebanyak sudah hampir 7 tahun terakhir ini konsen terhadap pengembangan masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal peningkatan keuangan mikro syariah, yang mana yaitu ada hampir sekarang sudah sampai dengan 4 kabupaten sedang berjalan dengan mencapai kurang lebih yaitu 6.500 kakak yang kami kita bina. Harapan kami adalah atas dukungan dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat ini adalah mari kita sama-sama menurunkan angka kemiskinan. Salah satunya yang kami geluti adalah melalui lembaga keuangan mikro syariah. Dan hari ini dari beberapa binaan kami mencoba berdasarkan dukungan juga dari Dinas Koperasi, yaitu ingin mencanangkan menjadi pelopor, yaitu membentuk daerah kawasan bebas riba. Dan untuk tahun ini kami mulai, mudah-mudahan Allah menjalankan segala ikhtiar kita bersama untuk kebaikan, yaitu memilih di salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Barat. Harapan kami tentunya adalah kawasan-kawasan bebas riba yang bebas dari namanya jeratan-jeratan dari masyarakat itu ada di 10 kabupaten kota nanti ke depannya. Dan kami insya Allah sangat siap untuk selalu mengembangkan diri untuk masyarakat, untuk Nusa Tenggara Barat. Itu Pak. Gitu Pak. Model pertanyaannya aja gimana? Terhadap masyarakat sendiri yang berapa tadi jumlah anggota? Kurang lebih 6.000 kakak. Okay. Itu di semua ini ya, di Umbo ini? Apa? Enggak. Untuk yang 6.000 ini adalah ada di 4 kabupaten Nusa Tenggara Barat. Di Lombok Timur, Lombok Barat, Sumba Barat, dan sekarang sedang proses di Lombok Utara. Nah, kalau untuk gimana untuk respon masyarakat terhadap ini yang di daerah Umbo ini seperti itu? Ya, untuk daerah respon daerah Umbo, pertama alhamdulillah masyarakat sangat antusias. Pertama, kenapa antusias? Karena kita selalu mendekatkan diri dengan pendekatan spiritual. Kita sudah tahu
bahwa Pulau Lombok identik dengan Pulau Seribu Masjid. Pulau Seribu Masjid identik dengan nilai religiusitas yang sangat tinggi. Maka pendekatan-pendekatan spiritual cukup sangat cocok untuk melakukan pendekatan dalam hal bidang muamalah. Nah, itu sangat bagus. Yang kedua, harapan mereka adalah bukan hanya spiritual, tapi bagaimana pengembangan ke depan. Pengembangan, terutama pengembangan usaha. Sehingga kami dari Baitul Tamkin sangat berterima kasih dan sangat sedang berikhtiar. Bagaimana kita memastikan bahwa masyarakat kita yang kita bina, warga kita bina, betul-betul terlepas dari jeratan namanya jeratan ribawi yang ada di kehidupannya di lingkungan masing-masing. Kalau untuk Lombok Barat di sini itu 1.300 KK. KK itu 100 anggota. Itu yang tersebar hanya di Kecamatan Kediri, yaitu di 9 desa. Ya. Mayoritas usahanya adalah kalau di sini itu pertama berdasarkan desa itu bisa kita klasifikasi ada 2, yaitu ada di pertanian dan perdagangan. Tambah 1 di bidang home industry. Nah, cuma yang jadi PR kita di sini adalah pengembangan usaha. Misalnya dalam hal bagaimana menjadikan produknya lebih bagus. Karena hasil temuan kita, klasifikasi usaha warga yang kita bina itu adalah masih minimnya di dalam hal pengepakan atau bagaimana membuat produk pengemasan produk tersebut. Kalau secara rasa insya Allah bisa bersaing dengan toko-toko yang lain. Cuma ini maka daripada itu harapan kami membutuhkan dukungan dari dinas terkait untuk bagaimana mungkin ada pelatihan-pelatihan untuk pengemasan, pelatihan bagaimana yang label halal dalam hal industri dan pengembangan yang lainnya dalam usaha gitu. Kira-kira omsetnya berapa, terus berapa yang sudah disalurkan ke anggota untuk kredit, apa yang sekarang sifatnya kan tanpa riba itu berapa yang sudah disalurkan? Yang pertama dari segi produk kita ada 2 produk, yaitu ada namanya produk pinjaman atau kita sebut dengan Qardul Hasan. Yang mana Qardul Hasan ini adalah tidak memakai tambahan atau tidak memakai bunga. Yang mana Qardul Hasan ini niatnya adalah untuk kebajikan, untuk kebaikan, untuk bagaimana dia meningkatkan ekonominya keluarga itu. Misalnya untuk anak sekolah, biaya sakit atau apa yang tidak membutuhkan kelebihan untuk dia kembalikan, pinjam 500, kembali 500, 1 juta, kembali 1 juta. Itu yang sifatnya konsumtif. Tetapi di sisi lain, kita juga lalu mengembangkan namanya pembinaan karakter. Pembinaan karakter. Dan nanti ketika dia sudah merasa berdaya, dengan apa? Dengan pinjaman tanpa bunga, tanpa riba itu, tanpa jaminan itu baru kita masukkan sekaligus pengembangan, melakukan pemetaan. Usaha apa yang cocok untuk mereka kembangkan, atau dengan kata lain kita beli dengan modal usaha. Yang modal usaha ini dikhususkan untuk pengembangan usaha, bukan untuk yang lainnya. Sehingga di sana ada namanya bagi hasil. Dan berdasarkan data yang kami miliki, alhamdulillah untuk Lombok Barat ini berdasarkan dukungan juga semua itu sudah berputar, hampir sudah menjadi 1, sekian miliar gitu perputarannya. Gitu. Di anggota perputarannya. Dan alhamdulillah tidak ada istilahnya kredit macet karena ada sistem yang kita bangun. Semua. Kalau kaitannya dengan dari pemerintah sendiri mungkin kredit guna apa ada nggak? Kayak UR atau NPWP? Kita belum yang sifatnya kualitas, tapi langsung kemarin dukungan dari pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Itu yang kita lakukan. Itu yang maksudnya. Ya itu yang berputar, terus yang kita kita kembangkan sehingga muncullah 1.300 KK ini untuk kita kembangkan untuk menjadi bagaimana kemarin dalam kondisi kalau bahasa ekstrimnya keluarga berpenghasilan rendah, sekarang alhamdulillah sudah mulai meningkat tingkat taraf ekonominya gitu. Sekretariatnya di mana sih? Di Kediri. Di Kediri di samping Dokter Suci. Yang Niki. Oh ya, di pinggir jalan. Nggih, ada pelangnya di sana tang. Nggih. Nggih. Ya itu tadi harapan kami. Pertama, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih terhadap pemerintah, terutama wabil khusus ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah mendukung
kegiatan pengentasan kemiskinan di tengah masyarakat dengan berbasis komunitas, berbasis syariah. Alhamdulillah, dan itu kami rasakan dan masyarakat sangat merasakan kegiatan tersebut. Yang kedua, harapan kami adalah mudah-mudahan kegiatan yang sifatnya seperti Baitul Tamkin ini bisa dikembangkan dari sisi perluasan daerah, baik di mudah-mudahan harapan kami para bupati, wali kota dimanapun bisa mengikut sertakan diri dalam pengembangan masyarakat untuk menjadi yang berpenghasilan yang lebih tinggi lagi atau pengentasan kemiskinan. Itu harapan kami untuk para bupati dan wali kota di daerah masing-masing. Gitu. Kan karena sungguhnya Pak Gubernur sudah memulai. Pak Gubernur sudah memulai, dan kami sangat berharap para stakeholder yang ada di kabupaten kota mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti ini. Sekian harapan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi diedit dulu ya. Oh ya, biar belepotan soalnya.